Oke, langsung aja untuk video kali ini Miss mau bahas beberapa soal aja ya. Ini untuk persiapan PH lingkaran kamu. Ini kayak soal yang di kertas yang udah pernah Miss Vira kasih. Nomor 1, hitunglah diameter lingkaran yang luasnya. Nah, ini dikasih tahu luasnya itu 36 pi. Kan yang ditanya diameter lingkaran, yang udah dikasih tahu luasnya. Berarti untuk jawab yang A atau yang B, tulis dulu nih, luas dari yang diketahui 36 pi. Itu kan? Luas lingkaran apa? Luas lingkaran kalau yang ditanya diameter kan bisa 1/4 pi d pangkat 2 atau pi r pangkat 2 gitu kan. Nah, karena ada 1/4 gini pecahan ribet nih, mendingan kita pakai ininya dulu. Ini aja nih, pi r pangkat 2. Pi r pangkat 2 sama dengan 36 pi gitu kan. Nah, untuk di kiri sama di kanan ada sama-sama pi, jadi bisa dicoret-coret. Habis gitu kan. Berarti R kuadrat sama dengan 36. Cari R-nya sama dengan R kuadrat artinya apa? R kali R gitu kan. Berapa kali berapa yang hasilnya 36. Nah, ini kita dapat 6 atau akar dari 36. Akar 36 kan 6 tuh. Dapat tuh. R-nya adalah 6. Karena yang ditanya adalah diameter itu kan 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jari. Berarti 2 dikali 6. 2 kali 6 12. Gitu. Bisa ya? Nah, untuk yang nomor 1B juga sama. Oke, untuk yang nomor 1B sama juga, luasnya diketahui 113,04. Luasnya kalau kita bikin di sini pi r pangkat 2, pi r pangkat 2 sama dengan 113,04. Nah, ini pi-nya di sini 113,04 itu nggak ada pi-nya kan. Jadi pi-nya tetap harus kita masukin. Misalnya pi-nya itu 3,14 R pangkat 2 sama dengan 113,04. Berarti R pangkat 2 113,04 bagi 3,14 gitu kan. Nah, jadi ini tinggal dibagi ini. Oke, ini biar gampang dikali 100, ini juga dikali 100. Jadi 11304 dibagi 314. Itu kamu pakai pembagian biasa aja. Ini kan hasilnya berarti 36 kan? Nah, berarti R-nya akar dari 36. Akar 36 berapa? 6. Maka diameter 2 kali 6, 12. Ini kebetulan aja sama nih guys. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kamu dapat soal dengan luas dan yang ditanya misalnya diameter ataupun jari-jari, boleh tuh pakai juga. Jangan lupa 1/4 pi kali d kuadrat. Ini juga bisa dipakai. Bisa ya? Kita next nomor 2. Oke, yang ditanya adalah keliling lingkaran. Udah dikasih tahu luasnya. Nah, yang ditanya kan keliling nih. Keliling lingkaran ya, apa sih rumusnya? 2 pi r atau pi kali d gitu kan. Di sini yang diketahui udah luasnya. Luasnya 1256. Nah, rumus luas lingkaran apa? Pi r pangkat 2 kan. Oke, pi-nya 3,14 R pangkat 2 sama dengan 1256. R pangkat 2 1256 dibagi 3,14. Nah, berarti di sini R-nya sama dengan R pangkat 2 sama dengan 400. Maka R akar dari 400. Akar 400 berapa? 20 kan? Udah dapat. Nah, yang ditanya kelilingnya. Masukin dari situ. 2 pi-nya 314, R-nya 20. 125,6 cm gitu. Oke, jadi kalau kayak gini, misalnya yang ditanya keliling, diketahui luas. Nah, kamu nggak apa-apa tuh, langsung bikin dulu. Luas itu apa rumusnya, keliling itu apa rumusnya, gitu. Kalau kamu udah jabarin, nih, luasnya ini nih. Ada sesuatu yang belum diketahui kayak ini R-nya. Nah, itu dicari. Kalau udah dapet, masukin ke bagian yang ditanya. Next, nomor 3, roda sepeda berputar sebanyak 900 kali. Oke, berarti ini N-nya ya, N-nya 900 kali. Untuk melintas jalan sepanjang ini, melintas jalan. Oke, berarti ini adalah jarak. Hitunglah keliling roda dan panjang jari-jarinya. Oke ya, keliling roda. Ingat ya, kalau misalnya kita mau ada roda, dia berputar, berarti jaraknya itu gimana? Ini kan jarak dari awal start sampai akhir, finishnya di sini, gitu kan? Nah, berarti jarak itu keliling dari lingkaran dikali sama banyaknya roda berputar. Di sini yang udah diketahui
N sama jaraknya 847,8. Nah, masukin deh itu di situ. Rumusnya apa di sini? Ini ya. Jarak sama dengan keliling lingkaran dikali N. Jaraknya 847,8, keliling lingkaran yang ditanya dikali N-nya, N-nya 900. Maka keliling lingkaran 847,8 dibagi 900. 0,942. Udah nih, dapat ya. Ini dalam bentuk meter. Untuk tahu jari-jari, nih kan diketahui keliling. Lanjutin, keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr. Kelilingnya 0,942. 2 dikali 3,14 dikali R. Nah, ini berapa nih? 2 kali 3, 14, 6,28 R. Oke, berarti R-nya 0,942 dibagi 6,28 sama dengan 0,15 gitu. Apa ini? Meter. Bisa ya? Jadi apapun itu, ingat di bagian ini jarak. Dah, kalau udah dapet kelilingnya kamu dapat, baru dari kelilingnya bisa dicari R atau jari-jari. Oke, soal nomor 4. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang diketahui R-nya 12,25 m. Di sekeliling taman tersebut dipasangi tiang lampu dengan jarak tiang 3,5. Banyak tiang lampu yang dipasang. Berapa buah gitu kan? Kalau di sini tamannya berbentuk lingkaran nih. Terus di sekelilingnya mau dipasangin tiang-tiang lampu tuh di situ. Berarti ngomongin tentang keliling lingkaran. Oke, rumus keliling lingkaran apa berarti? 2πr. Coba cari dulu kelilingnya berapa. 2 dikali 22/7 dikali 12,25. Berapa ini? 77. Oke. Kita mau tahu berapa banyak tiang lampu yang akan dipasang. Nah, banyak tiang lampu yang akan dipasang nih di sini, di daerah sininya ya. Artinya keliling dari lingkaran itu dibagi, nah ini kan pasti ada jarak-jaraknya dong. Oke, dibagi jarak antar tiang. 77 dibagi 3,5 sama dengan 22 buah. Gitu. Jadi pakai logika aja. Kita mau taruh lampu di sini. Berarti keliling, tapi ada batasan tuh, batasan jarak-jaraknya. Nah, dibagi 3,5. Next, soal nomor 5. ABC adalah persegi. Oke, di sini tuh persegi nih. Terus keliling ABC 28. Keliling ABC berarti keliling perseginya 28. Kalau keliling itu kan artinya ditambahin semuanya kan? AB tambah BC tambah DC tambah ini AD, ya kan? Nah, berarti kalau dijumlahin, AB kan sisi, BC sisi, DC sisi, DA sisi. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. 4 sisi. 4 sisi. Sama dengan 28. Nah, kita mau tahu nih AB-nya berapa atau sisinya berapa. Berarti sisi sama dengan 28 bagi 4 kan? 7. Udah dapat nih kita sisinya. Sekarang kita mau dicari berapa luas daerah yang diarsir. Oke, nih yang ditanya yang diarsir nih, daerah sini ya. Nah, kamu jangan ngelihat ininya doang, enggak. Jangan biasain ngelihatnya cuma yang diarsirnya doang, enggak. Kamu lihat ada apa yang di daerah ini semua, ABC-nya juga. Ayo, ini terdiri dari bangun apa aja? Persegi. Oke, ini persegi ya. Nah, terus setelah persegi apa lagi yang kamu lihat? Di situ ada lengkungan seperti ini yang kalau kita terusin, nah jadi apa dia? Kalau kita terusin kayak gini nih, nah yang di daerah ininya berarti apa? 1/4 lingkaran kan? Tuh 1/4 lingkaran. Oke, kita hapus lagi. Sekarang kita ke bagian yang ininya, yang bawah tuh. Nah, ini juga apa? 1/4 lingkaran. Oke. Kita cuma mau tahu ininya doang sih, betul, cuma mau tahu daerah yang di sininya doang. Artinya, kita nanti akan ngebuang ini dan ini. Betul ya? Kita buang nih. Kita bikin, ini luas yang 1, ini luas yang 2.
Nah, misi kita sekarang mau buang luas 1 sama luas 2. Tapi sebelum dibuang, kita harus lihat dulu di bagian luarnya ini nih. Nih, ABCD-nya. ABCD-nya berarti kita harus cari dulu dari ABCD ini. Luas ABCD sama dengan luas persegi. Sisi kali sisi kan. 7 kali 7. 49 cm persegi. Udah, sekarang kita mau cari luas 1. Luas 1 ya. Nih, kita ambil dulu, kita hapus dulu deh. Kita lihat yang luas 1 ini. Berarti gimana? Luas 1 miliknya di sini kan? Tuh, di situ kan? Nih ada lengkungan nih di sini nih. Nah, oke. Sekarang kita mau menghilangkan ini. Nih bagian yang luas 2. Kita mau hilangin nih luas 2. Gimana cara ngilangin luas 2-nya? Gimana cara kamu ngilangin luas 2-nya? Nih misi kita sekarang menghilangkan ini. Nih luas 2. Luas 2 yang ini. Gimana berarti? Luas dari ABCD, ya kan? Luas perseginya tinggal dikurangin. Kurangin apa? Kurangin luas ACD. Jadi luas persegi dikurang luas 1/4 lingkaran. Gitu. Luas persegi tadi kita dapat 49. 1/4 lingkaran 1/4 dikali luas lingkaran. Ini diketahui CD ini berarti apanya? Jari-jarinya kan? Jari-jari lingkaran kan? 22/7 kali 7 kali 7. 49 ini tinggal disederhanain ya. Oke, ini 38,5. Berarti kalau tinggal dikurangin 49 jadinya 10,5 ya. Luas 1 10,5. Nah, jadi luas 1 di sini nih tadi nih. Ini yang kita ambil gitu. Ini udah kita buang nih L2-nya. Nah, sekarang kebalikannya. Kita ambil yang ininya. Kita buang yang ini. Oke? Sama nggak kira-kira? Sama kan? Luas persegi tinggal dikurang luas 1/4 lingkaran. Sama nggak hasilnya sama luas 1? Sama. Karena dia kebalik-kebalik doang. Gitu. 10,5. Nah, kalau udah tinggal kita kurangin. Jadi 49 dikurang 10,5 dikurang 10,5. Berarti hasilnya 28 ya? 28 cm. Gitu. Oke, ini luas arsir. Bisa ya? Jadi cara untuk ini kalau mau dicari yang tengahnya aja, ya udah ambil 1/4, buang ini. Kalau udah selesai, ambil yang ini, buang yang ini. Gitu. Dapat kan yang ini jadinya? Bisa ya? Next, nomor 6. Ini 103. Oke, sekarang kita mau tahu luas juring COD. COD yang di sini nih. Oke, berarti untuk luas juring COD, nah, ini luas ada kata-kata luas ya. Udah artinya ada luas lingkaran, tinggal kita dikaliin dengan, karena kita mau tahu cuman daerah ini doang. Ini 30 derajat dari keseluruhan 360. Oke. Rumus dari luas PR pangkat 2. Ini coret. 1/12 masukin 3,14 dikali 10,5 pangkat 2 per 12. Jadi 28,84. Dah ya. Sekarang kita mau tahu panjang busur CA. Kalau panjang busur itu nih daerah sini nih. Cuma di luarnya doang kan? Artinya apa? Itu kita lagi ngomongin tentang keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran, kita kali dengan sudutnya per 360. Nah, ini sekarang kita mau cari nih sudut COA. 360 dikurang 30 dikurang ini 90 ya. 90 dikurang 130 sama dengan 110. Jadi 110 per 360. Keliling 22/7. R-nya 10,5. Oke. Nah,
Kalau ini mau dijadiin 3,14 juga nggak apa-apa. Oke, jadinya 20,14. Oke, ini langsung tambahin satuannya. Oke, bisa ya ngitungnya yang bener ya. Nomor 6 udah, sekarang kita ke nomor 7. Tentukan luas dan keliling yang diarsir. Untuk bagian yang ini kan yang diarsir tuh yang di sini ya. Nih, yang di sini nih yang diarsir. Oke. Jadi ini di bagian yang diarsir ini berarti kan panjang busur CB, ya kan, panjang busur si CB ini, busur CB. Busur CB itu setengah dari keliling lingkaran. Kita tambahin sama CB diameternya. Ya, jadi ini kalau keliling yang diarsir CB setengah keliling tambah diameter. Yang jadi masalah kita belum tahu nih diameternya CB, berarti cari dulu. Cari CB. Gimana cara cari CB? Akar 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. 144 tambah 256, akar 400. Akar 400 berapa? 20. Oke, berarti diameternya adalah 20. Masukin deh ke sini. Setengah keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa? Pi kali D kan? 22/7 kali D. Ditambah diameter. Diameternya 20. Oh, ini 22/7 kita ubah jadi 314 ya, nggak apa-apa. Jadi ini kita tinggal jumlahin 145,6 ya. Dapat. Udah kan ini? Udah dapat 51,4. Udah ya. Udah dapat di sini keliling yang diarsir. Oke. Sekarang kalau misalnya luas yang diarsir, ya udah luas setengah lingkaran. Setengah dikali pi kali r pangkat 2 kan? 3,14 r pangkat 2, 10 kali 10. Coret-coret 5. Jadi 157 cm persegi. Oke, untuk gambar yang A udah, sekarang kita gambar yang B. Untuk gambar yang B, di sini kelilingnya ada gambar apa aja sini? Ada bangun datar apa aja? Persegi, ya kan? Sama ini nih. 1, 2, 3. Itu apa? Ada persegi, dan 1. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Berarti 3/4 lingkaran. Oke, kita mau cari keliling arsirnya dulu. Kalau keliling arsir, berarti ini dijumlahin semuanya nih. Ini panjang busurnya, panjang busur, ini ditambahin semuanya. Segini berapa? 7 kan? Oke, berarti ke atasnya ini 7. Ini 7. Nah, kita mau tahu nih berapa. Ini kita tambahin ini, kita tambahin ini. Katakanlah ini A, ini B, ini C. Lengkungan ini nih. Lengkungan ini namanya apa? Keliling lingkaran kan? Ini kan lingkaran nih. Ini lingkaran nih, lingkaran. Ya, kelilingnya yang mana? Daerah ininya kan, kelilingnya kan. Tengah-tengahnya nggak ikutan kan? Kayak cincin tuh. Cincin yang ininya doang nih. Nah, ini juga sama. Berarti yang A ini juga keliling lingkaran. Ada berapa? 3 kan? 3/4 kan? Ya udah, di situ kita jumlahin berarti. Keliling yang diarsir 7 tambah 7 tambah 3/4 keliling lingkaran. 14 tambah 3/4 keliling lingkaran apa? 2 pi r ya. 2 kali 3,4 kali 22/7 kali 7. Coret-coret 1, 2, 11. Berarti 14 ditambah 33 sama dengan 47. Dah, sentimeter. Dapat nih ya. Dah, sekarang kita mau cari apanya? Luas arsir. Kalau luas arsir berarti dari persegi kita kurangi nih. Yang ini nih. Yang enggak diarsir. ABC. ABC itu apa? 3/4 luas lingkaran. Kalau ini tadi keliling lingkaran, sekarang karena ditanya luas berarti luas. Luas persegi apa coy? Sisi kali sisi kan? Sisi kali sisi dikurang 3/4 luas lingkaran. Luas lingkaran pi dikali r kuadrat. 22/7 kali 7 kali 7. Ini 14 kali 14 ya. Nah, dapat luas diarsirnya 80,5.
cm persegi. Lanjut untuk soal nomor terakhir, ini tembereng. Kalau tembereng kan artinya kita harus cari dulu. Kita harus cari dulu ini AOB ya, luas juringnya yang segini nih. Itu luas juring AOB, terus tinggal dikurangin sama ini luas segitiga. Luas juring AOB ini kan tegak lurus nih, maka ya udah 90/360 dikali luas lingkaran 22/7 kali 14 kali 14 dikurang luas segitiga apa? Setengah alasnya kan OB tuh. OB berapa? 14 kan? 14 kali tingginya OA apa? Sama jari-jari juga, jadi 14. Dah, tinggal dihitung. Oke, jadi jawabannya 56. Jadi tinggal luas juring dikurang luas segitiga. Oke, ini Miss akan bahas untuk latihan yang lainnya. Ini kamu tinggal pelajarin yang lainnya juga ya. Jangan lupa kalau misalnya nanti Miss akan tanya nih luas temberengnya atau luas apotema. Nah, kamu udah tahu ya bentuk-bentuknya. Nih, misalnya seperti ini. Dari soal ini deh, berarti kalau apotemanya yang mana? Apotemanya berarti kan O yang ditarik garis sampai ke tali busur kan? Nah, atau sebagai ini, sebagai tinggi dari segitiganya. Di sini. Kalau OAB di situ. Kalau OA-nya itu tadi 14, OB-nya itu 14. Nah, berarti gimana tuh untuk yang apotemanya? Untuk yang cari OC-nya ini misalnya. Nah, untuk si AB ini kan ini 90. Ini pasti sama kan, karena ini panjangnya juga sama. Oke, berarti ya udah AB tali busur ini 14 juga. 7. Nah, kamu tinggal cari tuh tingginya berapa. Kalau sisi miringnya 14, alasnya 7. Nah, ini berapa? Bisa kan? Dah. Oke. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.